Real Madrid meraih hasil imbang dengan skor 1-1 di laga kontra Girona dalam lanjutan La Liga Spanyol. Mengomentari hasil itu, Carlo Ancelotti mengklaim bahwa salah satu biang kerok hasil itu adalah rumput di kandangnya sendiri, Santiago Bernabeu. Pada laga tersebut, Vinicius membawa tuan rumah unggul duluan di menit ke-70. Namun 10 menit kemudian tim tamu mampu menyamakan kedudukan lewat Christian Situani via titik putih. Real Madrid sebenarnya tampil mendominasi, 19 tembakan dengan 6 mengarah ke gawang dilepaskan Los Blancos, berbanding 8 tembakan dengan 2 mengarah ke gawang dari Girona. Faktor kelelahan menjadi salah satu hal yang membuat Madrid tidak mampu memaksimalkan peluang. Menurut Carlo Ancelotti, rumput di lapangan Santiago Bernabeu juga menjadi penghalang para pemainnya. Pihak klub baru segera memperbaiki. Saya bukan tukang kebun, yang pasti itu membuat kami khawatir, jelasnya dilansir Marca. Rumput di lapangan Santiago Bernabeu memang sering dikabarkan kering dan gampang rontok. Hal itu ditambah dengan cuaca panas di Madrid dalam beberapa waktu terakhir, yang membuat rumputnya menjadi semakin cepat rusak. Gelandang timnas Uruguay Federico Valverde mengaku pantang menyerah meski timnya diragukan lolos dari fase grup Piala Dunia nanti. Baginya Piala Dunia merupakan ajang pembuktian seluruh negara untuk unjuk gigi. Sebab demikian semua peserta pasti akan tampil habis-habisan. Bintang Real Madrid itu menganggap situasi tersebut akan membuat timnya tetap waspada ketimbang meremehkan lawan. Seperti diketahui, Uruguay berada di grup H pada Piala Dunia 2022. Mereka berada di satu grup dengan negara yang cukup kuat, yakni Korea Selatan, Portugal dan juga Ghana. Menjelang turnamen akbar antar negara seantero dunia itu, Fede Valverde senang Uruguay bisa masuk ke dalam grup yang dihuni tim tangguh. Pasalnya, semakin bagus lawan mereka, maka akan semakin kuat dan bagus dalam bermain. Semakin sulit grup, semakin baik. Kami perlu menghadapi tim yang kuat. Kami membutuhkan sesuatu seperti ini, ujar Federico Valverde. Valverde menilai jika negaranya mendapatkan lawan yang enteng, maka rekan timnya bisa jadi meremehkan mereka. Oleh karena itu, pemain berusia 24 tahun itu enggan menganggap enteng para pesaingnya. Real Madrid kompak menyalahkan keputusan wasit menyusul kegagalan mereka meraih 3 poin menghadapi Girona. Carlo Ancelotti, Dani Carvajal, Marco Asensio hingga situs web Real Madrid menyalahkan keputusan wasit di laga Jornada ke-12 Liga Spanyol. Baru-baru ini kiper Real Madrid Thibaut Courtois juga turut bergabung dalam pertempuran opini itu. Sebelumnya Ancelotti mengatakan kepada pers bahwa penalti Girona tidak sah karena Asensio menahan bola dengan dadanya. Senada dengan pernyataan pelatih Los Blancos, Courtois secara jujur tidak bisa memahami kejelasan aturan handsball yang sebenarnya. Dalam pembicaraan wasit, mereka memberitahu kami bahwa setelah rebound dari tubuh Anda sendiri itu bukan handsball. Saya tidak berpikir ini akan disebut di Liga Champions. Mereka mengira itu adalah handsball dan hanya itu. Sangat jarang, terkadang handsball, sekarang tidak. Kami tak tahu kapan itu, jelas Courtois. Courtois mengacu pada aturan rebound sebagai alasan yang tidak diberikan penalti. Dia menyebutkan perkara penalti tidak berlaku jika lengan berada dalam posisi yang tidak wajar. Kabar mengejutkan datang dari Cristiano Ronaldo. Pemain berusia 37 tahun itu dikabarkan telah mengajukan permintaan maaf kepada Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Menurut laporan dari El Nacional, mantan bintang Real Madrid itu dikabarkan frustasi dengan musim yang sedang berlangsung. Sehingga kapten timnas Portugal tersebut memiliki niat untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Diketahui Cristiano Ronaldo sangat ingin meninggalkan MU selama bursa transfer musim panas. Dia ingin tetap bermain di Liga Champions karena MU musim ini berkompetisi di Liga Eropa. El Nacional dalam laporannya mengklaim jika Ronaldo akan bersedia untuk bergabung kembali dengan Real Madrid dengan cara apapun. Namun permintaan maaf kepada Perez diperlukan sebelum langkah potensial tersebut bisa dilakukan. Ronaldo berharap permintaan maaf kepada Florentino Perez akan cukup untuk meyakinkan mereka bahwa dia siap bergabung kembali dengan klub tempat dia dipandang sebagai legenda. Pelatih Girona Michael mengakui bahwa gol dari Rodrigo di menit-menit akhir laga adalah gol yang sah jika mengikuti aturan. Real Madrid melanjutkan laga La Liga 2022-2023 dengan menjamu Girona di kandang mereka sendiri. Setelah memimpin melalui Vinicius Junior pada menit ke-70, tim tamu mendapat hadiah penalti kurang dari 10 menit kemudian. Bola tampaknya mengenai dada Marco Asensio.
tetapi wasit menemukan kontak dengan lengannya, sehingga menganggap itu sudah cukup untuk memberikan penalti untuk Girona. Tak lama kemudian Rodrigo mencetak gol pada menit ke-89. Akan tetapi gol itu dianulir karena bola diambil dari tangan kiper dan dianggap sebagai pelanggaran. Namun selesai pertandingan, pelatih Girona Michael mengakui bahwa gol itu seharusnya sah. Saya pikir gol Rodrigo itu sah jika dilihat dari segi sepak bola, tetapi aturan mengatakan itu pelanggaran. Kita harus melihat itu. Bagi saya itu hanya sepak bola, ujarnya seperti dikutip dari Sitloy. Marco Asensio dikabarkan mungkin menandatangani kontrak baru di Real Madrid meski banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke sejumlah klub top Eropa. Masa depan pemain internasional Spanyol itu memang menjadi bahan diskusi selama musim panas, dengan sejumlah klub besar Eropa diyakini telah menunjukkan minat pada jasanya. Ada lagi spekulasi menjelang jendela transfer Januari dengan Barca dianggap mengawasi dengan cermat situasinya di Bernabeu. Kontrak Asensio saat ini akan berakhir Juni mendatang, dan ia diperkirakan akan meninggalkan Real Madrid dengan status bebas transfer. Namun manajer Real Madrid Carlo Ancelotti baru-baru ini menyarankan agar Asensio dapat menandatangani kontrak baru. Asensio sendiri selalu memprioritaskan tinggal di Bernabeu meski menyadari bahwa ia berpotensi mendapatkan lebih banyak menit bermain jika pindah ke tempat lain. Thibaut Courtois memiliki target yang ingin diwujudkan bersama Real Madrid. Courtois bertekad membawa Madrid meraih kemenangan di La Liga sebelum jeda Piala Dunia. Los Blancos tak terkalahkan dalam 15 laga awal musim ini dengan rincian 13 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Namun pada laga ke-16 Real Madrid kalah dengan skor 2-3 dari RB Leipzig. Setelah kekalahan itu Madrid diharapkan bangkit ketika menjamu Girona, akan tetapi Real justru ditahan imbang dengan skor 1-1. Thibaut Courtois menyayangkan hasil imbang yang didapatkan oleh timnya. Oleh karena itu Courtois berambisi membawa El Real memetik kemenangan dalam 2 laga berikutnya di La Liga sebelum jeda Piala Dunia. Kami harus melihat diri kami sendiri. Kami melewatkan beberapa peluang. Kami masih di puncak. Ada 2 pertandingan tersisa di La Liga sebelum Piala Dunia dan kami harus memenangkannya, ujar Courtois. Real Madrid juga masih memiliki 1 laga terakhir pada grup F Liga Champions, yakni laga kontra Celtic di Santiago Bernabeu.